Oke, silahkan kepada kelompok yang pertama ya untuk mempresentasikan proyek yang Anda buat ya. Waktu Anda presentasi plus minus 1 menit ya. Dilanjutkan dengan demo ya kalau ada ini ya. Kalau sudah dibuatkan video ya nanti bisa diputarkan videonya ya. Silahkan kepada kelompok yang pertama ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Ali karena telah mempersilahkan waktunya untuk kelompok 1 ini presentasi. Jadi kelompok kami ini mengangkat tema tentang smart light dengan memanfaatkan microcontroller Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu berbasis Bluetooth. Nah, untuk selanjutnya berikut merupakan kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu dari Stefan Arjuna dengan NIM belakang 07. Lantas yang kedua ada Rendito Wicaksono, saya sendiri dengan NIM belakang 28. Dan yang terakhir ada Mas Lukas Pasdamyan Pardosi dengan NIM belakang 45. Nah, ini merupakan pendahuluan dan deskripsi proyek ini. Untuk pendahuluannya, judul proyeknya adalah Smart Light dengan memanfaatkan microcontroller Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu berbasis Bluetooth. Sebenarnya nanti dalam pengaplikasiannya, selain untuk mematikan dan menyalakan, ini juga bisa untuk mengatur kecerahan terkait lampu yang akan jadi bebannya nanti. Selanjutnya, selanjutnya untuk tujuan dan manfaat proyek yang pertama yaitu tujuan menciptakan alat yang dapat dikendalikan melalui aplikasi smartphone. Yang kedua, dapat mengontrol lampu rumah dengan menggunakan smartphone Android melalui koneksi Bluetooth, dan selanjutnya mendapat hasil rancangan yang telah dibuat. Dan untuk manfaat sebagai media pengontrol lampu alternatif, yang kedua menjadi alat sosialisasi keberadaan fitur Bluetooth smartphone yang dapat digunakan sebagai instalasi penerangan. Lanjutkan. Untuk deskripsi proyek ini, sistem Bluetooth ini terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband, link management, dan control. Baseband yang isinya itu prosesor, RAM, watt, dan seterusnya. Baseband link control menghubungkan hardware atau perangkat keras ke baseband processing dan juga ke layar protokol fisik. Dan yang berikutnya, link manager melakukan aktivitas protokol tingkat tinggi, yaitu seperti melakukan link setup, autentikasi, dan juga konfigurasi. Untuk selanjutnya ada batasan dari proyek ini. Untuk proyek ini dibatasi pada pembuatan smart light dengan memanfaatkan microcontroller Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu berbasis Bluetooth yang dapat dikendalikan mulai dari jarak 0 meter sampai dengan kemampuan maksimal Bluetooth itu sendiri. Jadi untuk nanti kemampuan dari jarak untuk menghidupkan, mematikan, dan mengatur lampu masih belum bisa diverifikasi untuk berapa, karena itu nanti tergantung dari HC05-nya, karena di sini kan kita pakai HC05. Dan kemarin udah dicoba beberapa kali, itu hasilnya tidak tetap. Mungkin dari pertama itu 10 meter masih bisa dikendalikan, kemudian saat percobaan kedua itu 10 meter sudah nggak bisa dikendalikan. Jadi nanti tergantung dari kemampuan dari HC05-nya dan juga mulai dari lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi terkait batasan jarak untuk mengendalikan lampu ini. Seperti itu. Lanjut. Kemudian untuk peran dari kelompok kami dalam membuat proyek, yang pertama yaitu mencari sumber referensi, kemudian membuat coding program, implementasi dalam hardware, percobaan hardware, dan membuat makalah serta PPT. Implementasi proyek. Input sistem berdasarkan media yang digunakan. Pertama itu switch button, merupakan standar input yang digunakan pada smartphone Android. Data yang dikirimkan oleh Android, kelak nanti dikirimkan ke microcontroller melalui Bluetooth, adalah data serial. Oleh microcontroller, data serial tersebut
nanti akan diubah menjadi data paralel agar dapat digunakan untuk mengatur relay yang ada, yaitu menghidupkan atau mematikan lampu. Pada output, yaitu di sini outputnya lampu, terdapat LED sebagai indikator yang kembali mengirimkan data paralel ke mikrokontroller. Kemudian nanti mikrokontroller ini menerjemahkan data paralel tersebut dan data serial dan mengirimkannya ke Android kita melalui Bluetooth tadi sebagai feedbacknya. Output utama yang dihasilkan dari sistem kendali lampu ini adalah keadaan hidup atau mati lampu, atau juga tadi dari tingkat kecerahan dari lampu tersebut. Adapun output lainnya merupakan feedback pada aplikasi Android-nya. Jadi ini merupakan sebuah foto rangkaian yang di sebelah kanan itu rangkaian project yang kita buat pada kesempatan kali ini, dan untuk pelaksanaan projectnya itu membutuhkan 7 komponen, teman-teman. Yang pertama ada breadboard, yaitu yang putih itu breadboard. Ada Bluetooth HC05, itu adalah yang nyala, yang biru dan merah itu. Terus ada Arduino Uno yang biru itu. Kabel jumper, itu kita punya kabel jumpernya itu ada 3 macam. Ada male to female, ada male to male, sama yang ketiga itu kabel jumper untuk dari laptop menuju ke Arduino Uno. Terus yang kelima itu ada software dan tools. Untuk software ini kita menggunakan sebenarnya cukup banyak. Yang pertama ada MIT App Inventor, itu udah disebutin yang ke-6. Terus kita juga pakai software Arduino. Terus kita juga kemarin pakai software untuk mencoba lebih lanjut terkait project ini. Cuma kita nggak masukin di sini karena project itu bisa dibilang kurang berpengaruh, jadinya sengaja kita nggak masukin. Terus yang ke-7 ada Fritzing, itu nanti untuk membuat animasi-animasi terkait dari proyeknya ini. Maksudnya itu nanti ada di slide selanjutnya. Gitu. Nah. Baik, dari implementasi proyek didapatkan hasil tingkat kecerahan dengan presentasi persen, 10% dengan tegangan lampu 0,02 volt, kemudian 20% 0,04 volt, 30% 0,6 volt, dan 40% 0,05. Selanjutnya sampai ke 100% sebesar 0,125 volt. Untuk evaluasinya, desain dan implementasi alat pengontrol penerangan ruangan dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada smartphone Android sudah dapat bekerja untuk mengontrol lampu dan dimmer lampu. Program pada mikrokontroler Arduino bekerja sesuai dengan perintah pada smartphone Android dan aplikasi pada smartphone Android memanfaatkan aplikasi yang ada pada Google Play Store. Smartphone Android dapat bekerja menghadirkan lampu menggunakan komunikasi Bluetooth. Untuk analisis proyeknya sendiri, kelebihan itu kita punya 4 kelebihan. Yang pertama, user dapat melakukan kendali perangkat elektronik dalam jarak cukup dalam ruangan seperti yang telah dilakukan. Jadi misalkan ketika kita yang paling mudah aja bebannya lampu gitu loh. Ketika kita memasangnya di rumah atau di kamar, jadi yang biasanya kita harus berjalan menuju saklar untuk menghidupkan atau mematikan lampu, kita nggak usah lagi jalan menuju saklar gitu loh. Kita tinggal buka HP kita, nyambungin ke Bluetooth-nya. Nah, dari sambungan Bluetooth itu kita bisa langsung mengatur lampunya gitu. Mulai dari hidup atau matinya lampu, atau tingkat kecerahannya pun bisa kita atur. Terus yang kedua, user dapat melakukan kendali perangkat elektronik dengan lebih aman karena tidak melakukan kontak secara langsung dengan perangkat yang di area listrik tersebut. Nah, ini juga salah satu kelebihannya karena misalkan ketika kita memakai saklar yang tidak aman dan udah tua, itu kan bisa jadi ada kerusakan yang tidak kita ketahui gitu loh. Nah, dengan adanya proyek ini kita bisa menghindari kemungkinan tersebut gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi bersentuhan langsung dengan alat-alat listrik tersebut gitu. Terus yang ketiga, karena tidak memerlukan kontak secara langsung untuk menghidupkan perangkat elektronika, sistem ini juga aman untuk anak-anak atau orang yang takut listrik agar terhindar dari kesetrum. Ini sebenarnya berkaitan erat dengan yang kedua. Untuk yang ketiga ini lebih tepatnya untuk keamanan orang-orang lansia dan juga anak-anak mungkin ya teman-teman, dan orang-orang yang takut kesetrum listrik. Jadi
untuk nyalain atau matiin sesuatu atau mungkin mengontrol sesuatu nantinya itu nggak usah langsung bersentuhan langsung dengan alat listrik tersebut. Kita bisa pakai HP kita aja dengan mudah, dan di situ kita udah bisa mengatur alat-alat listrik yang ada nantinya. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada feedback dalam sistem ini, memudahkan user mendapatkan informasi keadaan perangkat elektronikanya. Selain itu, feedback yang ada juga menambah nilai keamanan seperti yang dihasilkan pada uji coba dalam keadaan-keadaan tertentu. Oke, baik. Selanjutnya untuk analisis kekurangan, jarak untuk koneksi menggunakan Bluetooth cukup jauh untuk kondisi ruang tanpa penghalang. Namun ketika melewati tembok, jaraknya akan semakin berkurang. Seperti yang telah kami lakukan. Berikut kesimpulannya. Komunikasi antara smartphone Android dengan mikrokontrol dapat dilakukan secara wireless menggunakan Bluetooth, yang mana antara Bluetooth pada smartphone Android dan modul Bluetooth pada sistem mikrokontrol berkomunikasi menggunakan data serial. Kualitasnya itu dapat berfungsi dengan baik, waktunya 3 kali 24 jam. Untuk anggarannya tidak terlalu banyak karena menggunakan sedikit komponen utama. Rekomendasi untuk proyek sejenis ini, Smart Light dengan memanfaatkan mikrokontrol Arduino untuk menyalakan atau mematikan lampu berbasis perintah suara. Nah, ini merupakan lampiran-lampiran yang dapat kita lampirkan pada proyek kali ini. Yang di sebelah paling kiri itu merupakan gambar atau home dari aplikasi yang kita buatnya, yaitu aplikasi kita pakainya di sini MIT. Nah, untuk yang tengah ini merupakan proyek kita, merupakan rangkaian dari proyek kita. Yang ke paling kanan yang atas itu merupakan Arduino, software Arduino untuk kita programming Arduino-nya, dan yang bawah itu merupakan gambaran dari software MIT di mana kita nanti akan mendesain di MIT tersebut, kemudian kita ekspor ke HP, nanti akan jadi yang di sebelah paling kiri ini. Oke, baik. Nah, Selanjutnya teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kami. Ini kita mau melaksanakan sedikit mendemokan terkait punya kita. Share screen. Nah. Oh, mau pakai yang video? Iya, pakai. Ya, video. Ya, mendingan dibuka dulu baru. Sebentar nggih, Pak. Dibuka dulu. Enggak, videonya tadi. Atau pakai HP aja. Aku videokan gini. Ya, kalau mau bisa. Udah. Ya udah buka. Ini. Oke, ini share screen-nya dimatikan dulu ya. Nah, udah. Ini merupakan ini share screen-nya diganti dulu ya. Halo? Iya, Pak. Ini share. Nah, ini merupakan salah satu video yang kita buat untuk demonya.
mungkin itu merupakan sebuah demonstrasi sedikit dari kelompok kami. Sedikit tambahan ya teman-teman. Dalam proyek ini tuh kami menggunakan HC05. Jadi berbasis Bluetooth. Jadinya kalau misalkan kebanyakan di luaran sana itu kan kita pakainya internet. Jadi harus nyambung ke internet, WiFi atau semacamnya. Jadi nanti jika ada gangguan internet, entah itu internetnya putus atau mati, jadinya kita nggak bisa mengendalikan beban tersebut gitu loh. Kalau kita pakai Bluetooth kan tidak terpengaruh oleh koneksi internet, dan juga biasanya Bluetooth itu lebih stabil dari koneksi internet. Jadi ketika kita ingin mengatur itu lebih mudah. Jadi baik itu di kota maupun di desa itu jadi lebih, ibaratkan lebih stabil lah. Kalau internet kan seperti yang kita tahu di desa dan di kota kan berbeda gitu. Jadi ketika kita menggunakan internet, penggunaan di desa dan di kota pun beda. Jadi nanti kalau yang di kota, misalkan kita mau mengatur kecerahan, itu responnya akan lebih cepat gitu loh teman-teman. Sedangkan kalau di desa kita pakai internet, kita mengatur kecerahan, responnya akan lebih lambat karena koneksi yang tersedia di desa itu lebih lambat. Sedangkan proyek milik kita ini itu basisnya Bluetooth, yang mana biasanya Bluetooth itu lebih seimbang, lebih tetap lah teman-teman. Di desa dan di kota itu nilainya sama. Jadi ketika nanti orang kota mau nyoba bikin dengan Bluetooth ini, responnya yang di desa pun sama gitu, sama-sama cepat. Jadinya kita lebih diuntungkan juga, mulai dari speed reaction-nya, atau mungkin nanti ketika ada gangguan internet, misalkan saya kira punya cukup kita ya. itu tetap bisa. Oh baiklah, mungkin itu cukup ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih pada kelompok yang ini, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 Pak. Oke, saya konfirmasi dulu. Ini yang dikontrol lampunya apa, Mas? Lampu AC apa lampu DC ini, Mas? Lampu DC, Pak. Lampunya DC. Nah, ini prinsip pengontrolannya gimana? Yang kalau mengontrol lampu DC itu yang dikontrol apanya? Kemarin sudah mempelajari tentang fungsi chopper kan? Nah, tegangannya. Ya, nah, untuk mengatur tegangannya caranya gimana? Pakainya apa ini? Jadi kalau ini nggih Pak, itu jadi kita pakainya PMW-nya Pak, pulse width modulation-nya. Jadi di Arduino-nya ini kan juga ada pin-pin yang ada PMW-nya. Jadi di sini kita pakainya pin 9 yang itu ada digital PMW-nya. Jadi nanti PMW atau PWM? PWM Pak. Tipe maaf Pak. Jadi nanti dari HP kita itu memberikan sinyal kepada Arduino, nanti dari Arduino-nya itu memproses, kemudian diberikan langsung kepada lampunya gitu, Pak. Nah, itu mestinya di bahasan itu dimunculkan ya. Karena ini mata kuliahnya elektronika daya, bukan mata kuliah controller ya. Oh iya, kalau mata kuliah komunikasi data tadi pembahasannya udah bener nih ya. Nah, maka di situ yang dibahas itu prinsip pengaturan tegangannya ya. Prinsip pengaturan lampu itu bisa dikontrol pakai tegangan ya. Nah, pengaturan tegangan kalau pakai mikro itu dilakukan dengan PWM. PWM itu fungsinya seperti apa? Nah, kamu tadi manfaatkan di situ. Nah, ini maka itu tadi ya. Ini lampu yang ada kontrol, lampu apa itu tadi? LED atau lampu apa? LED, Pak. LED-nya berapa watt? Itu lampu LED berapa watt? Ya. Berapa miliwatt? Nah, ini harus tahu ya. Jadi nanti kalau yang dikontrol lampu DC, jenisnya lampu LED, lampu LED-nya berapa miliwatt ya. Sehingga nanti bisa diatur. Kalau nanti yang diatur tegangannya tadi dari berapa sampai berapa. Ya. Sehingga nanti arusnya begitu ya. Sehingga nanti Anda bisa melakukan pengaturan.
Nah ini sebenarnya proyeknya udah bagus ya, cuma nanti Anda perlu dikaitkan dengan mata kuliah elektronika daya ya. Jangan ditinggal mata kuliah elektronika dayanya ya. Oke. Nah artikelnya udah jadi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah diupload, Pak. Iya, sudah, Pak. Ya, oke, nanti ditambahkan itu ya. Jadi tetap pokok Baik, Pak. bahasanya elektronika daya ya. Jadi nanti prinsipnya Anda tambahkan dengan itu boleh ya. Karena itu aplikasi ya. Oke, saya kira cukup ya untuk kelompok yang pertama ya. Kita beri aplaus untuk Baiklah, kelompok terima yang kasih. pertama ya. Terima kasih, Pak. Oke ya.